Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat siang dan selamat sore, kapanpun dan dimanapun pas kalian menonton video dari Bapak doakan semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa ya, makan makanan yang bergizi, 4 sehat dan juga 5 sempurna. Ada tambahannya lagi yaitu 3M, apa saja? Memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjut di materi apa? PPKN, masih di tema 5 subtema 2 terkait tentang penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Lanjut ya. Penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Meskipun begitu, Indonesia menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di sini ada contoh ya, gambar kebersamaan. Ya, di sini ada gambar apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Baik, ada penjelasannya di sini ya. Lanjutannya, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, walaupun berbeda daerah asal suku dan keberagaman atau aktivitas, kita tetap bersatu dalam keberagaman. Contohnya di gambar kiri ini, ya. Walaupun berbeda bahasa, berbeda daerah, berbeda suku, tetap menjalin yang namanya apa? Komunikasi, sosialisasi, dan bermasyarakat seperti itu. Lanjut, ya. Nah, di sini pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ya, di sini ada contoh keberagaman di Indonesia itu ya. Ada gambar dari sini yaitu apa? Agama ya. Agama di Indonesia itu beragam juga, nggak hanya Islam saja. Ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu dan juga ada Konghucu. Nah, coba perhatikan di sini ya. Indonesia sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bersatu juga mempunyai nilai yang sangat baik bagi masyarakat. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama adalah bersatu menjunjung nilai kebersamaan. Yang kedua, bersatu menjunjung nilai rela berkorban. Dan yang ketiga adalah bersatu menjunjung nilai tolong menolong. Di sini Bapak akan membahas satu persatu dari ketiga poin ini. Poin yang pertama, ya. Bersatu menjunjung nilai kebersamaan ya. Kebersamaan kemarin kita belajar tentang toleransi di subtema 1. Masih ada yang ingat apa itu toleransi? Ya, ada yang ingat? Toleransi itu adalah apa? Sikap kita dalam menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dari kita, baik itu dari bahasanya, dari sukunya, agamanya. Nah, kita itu harus menghargai dan harus kita berteman, nggak boleh kita memilih-milih. Contohnya seperti ini, ya, keberagaman yang ada di Indonesia. Di sini ada apa saja? Ya, pakaian adat, ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Lanjut ke poin yang nomor 2. Ya, bersatu menjunjung nilai rela berkorban. Ya, di sini berkorban. Ya, apa saja contohnya? Nah, contohnya di sini mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia atau internasional dengan cara apa? Di sini contohnya menang lomba Olimpiade. Nah, salah satu nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, ya. Bersatu menjunjung nilai tolong menolong. Yang di pertama tadi ada gambar apa? Gotong royong. Nah, salah satunya seperti ini. Kalau di sekolahannya itu apa? Membersihkan kelas, ya, menyapu, membersihkan jendela, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh percakapan nih, ya. Keberagaman kesukaan, ya. Jadi kesukaannya itu beragam, ada yang bermacam-macam, tetapi mereka saling menghargai ya, kesukaannya satu dengan yang lainnya. Coba dicontohkan di sini ya, percakapannya. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Kemudian di sini ya, saya lebih suka membaca buku. Yang paling kanan atas ini, bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Penjelasannya,
Salah satu sikap bersatu dalam keberagaman, walaupun berbeda dalam keberagaman, tetapi mereka tetap bersatu dan bermain. Tidak ada yang egois dan ingin menang sendiri. Lanjut. Nah, kalian pasti pernah dong mendapat tugas kelompok ya sebelum masa pandemik ini. Nah, coba Bapak mau tanya, bagaimana cara menyelesaikan dalam tugas kelompok? Ada yang tahu nggak? Tugas kelompok dapat diselesaikan jika setiap anggota kelompok mau bersatu dan bekerja sama. Jadi antara satu dengan yang lainnya harus bekerja sama, nggak boleh egois, nggak boleh ingin menang sendiri, ya. Nah, di sini dalam sebuah kelompok sering ditemui perbedaan dan keragaman. Namun, hal tersebut hendaknya tidak jadi penghalang, ya. Jadi, isi kepala satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda, ya. Kita harus menghargai, dan ketika kita menentukan pilihan, ya, saat kita rapat ataupun diskusi, ya, kalau misalnya pendapat kita kalah suara, kita harus menerimanya, ya. Kita harus mementingkan kepentingan kelompok, tidak boleh egois. Nah, maka dari itu muncullah sikap-sikap yang baik saat mengerjakan tugas kelompok, antara lain, yang pertama, tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman dalam tugas kelompok, ya. Saat kalian dipilihkan kelompok atau teman kalian saat mengerjakan tugas kelompok sama guru, kalian harus menerima, nggak boleh yang namanya memilih teman. Paham ya? Kedua, selalu memutuskan sesuatu bersama-sama, tidak merasa benar sendiri. Jadi walaupun kalian ya mempunyai ide atau gagasan dan menurut kalian itu bagus, tetapi menurut kelompok kalian itu kurang bagus, kalian harus bisa menerimanya, ya, harus legowo. Lanjut ya. Pembagian tugas diberikan kepada masing-masing anggota kelompok secara adil. Nah, yang pasti ketika guru sudah membagikan kelompok, pasti dibentuk namanya ketua kelompok. Nah, peran dari ketua kelompok sendiri itu adalah membagi tugas supaya adil, supaya rata. Selanjutnya, selalu bersemangat dan kompak dalam menyelesaikan tugas. Nah, di sini poinnya, kuncinya semangat dan kompak, ya. Kalau namanya tugas kelompok itu ya tidak dibebankan oleh satu atau dua orang, tapi dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, membantu atau mengajari teman yang belum bisa. Jadi dalam tugas kelompok itu misalnya ya satu kelompoknya terdiri dari 4 anak, ya 4 orang. Yang 3 orangnya itu sudah bisa, sudah paham. Nah, ada 1 orang yang belum bisa atau belum paham. Nah, tugas kalian sebagai temannya atau kelompoknya harus bisa membantu temannya yang belum jelas. Paham ya? Selanjutnya terakhir, selalu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika diberikan tugas harus dikerjakan. Contoh, ketika Bapak memberikan kalian tugas PR, nah, yaitu dengan apa caranya? Tanggung jawab, dikerjakan, dikumpulkan, seperti itu, ya. Baik, kita sudah sampai di akhir materi, yaitu sekarang adalah tugas. Nah, nanti kalian mencatat ya, perhatikan ya, apa yang terdapat di video ini dan apa yang Bapak jelaskan barusan, ya. Nanti kalian catat di buku catatan tematik kalian, ya. Di sini ada 3 tugas. Pertama, tulislah pengalamanmu mengerjakan tugas kelompok, ya. Kedua, apa saja manfaat yang kamu peroleh dari tugas kelompok tersebut. Ketiga, terakhir, buatlah kesimpulan bahwa sikap bersatu dalam keberagaman itu penting. Di sini ada 3 tugas, tambahan plus 1 lagi. Kalian merangkum ya atau menulis kembali apa yang ada di video ini dan apa yang Bapak jelaskan. Paham ya anak-anak ya? Baik. Kalau kalian sekarang paham, silakan dikerjakan tugas kalian. Tetap semangat ya, jaga semangatnya ya, jaga kondisi kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.